Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi menyebut Kuwait berupaya memecah belah hubungan kedua negara setelah menahan 4 warga Iran yang dituduh sebagai anggota Garda Revolusi Iran. Araghchi menegaskan bahwa Iran berhak untuk menanggapi insiden itu. Araghchi mengutuk Kuwait yang menahan 4 warga negara Iran yang sedang berlayar dengan perahu di Teluk Persia, di mana AS menempatkan personil militernya untuk menyerang Iran. Serangan Kuwait terhadap perahu kecil Iran adalah ilegal dan ditujukan untuk menebar perselisihan di kawasan. Wilayah Kuwait berfungsi sebagai platform utama bagi serangan AS terhadap Iran selama agresi sejak akhir Februari lalu. Iran telah merekomendasikan agar Kuwait mengusir pasukan AS jika ingin terhindar dari serangan balasan Iran di masa depan. Pemirsa, situasi di kawasan Teluk kini berada di titik yang semakin memanas. Terbaru muncul laporan keterlibatan langsung Uni Emirat Arab dan Kuwait dalam agresi AS Zionis Israel ke Iran. Jika negara-negara Teluk terseret dalam pusaran agresor, seberapa besar ancaman perang regional terbuka? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan kandidat Doktor University International Al-Mustafa Ismail Amin. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Ismail dan Mbak Dina. Iya, selamat sore Mbak Eva. Saya mulai dari Mas Ismail. Mbak Eva waktu Iran dan Bu Dina. Mas Ismail, bagaimana kondisi terkini di Iran di tengah laporan keterlibatan sejumlah negara Teluk dalam agresi AS Israel ke Iran? Ya Mbak Eva, dari laporan resmi Iran menyebutkan tindakan Kuwait menyerang kapal kecil Iran lalu kemudian melakukan penahanan terhadap 4 warga negara Iran disebut sebagai tindakan yang ilegal. Sementara dari pihak resmi Kuwait menyatakan bahwa kapal ini dilakukan tindakan tegas karena telah melakukan infiltrasi ke wilayah laut Kuwait. Sementara Iran melaporkan bahwa yang dilakukan itu adalah patroli laut biasa, patroli laut rutin, tapi kemudian terjadi gangguan navigasi sehingga masuk ke wilayah laut Kuwait, dan disebutkan bahwa Iran mengatakan bahwa sebenarnya ini bisa dilakukan secara insiden ini bisa diselesaikan dengan pendekatan diplomasi tanpa harus ada ketegangan sebagaimana yang terjadi saat ini. Iran melakukan 2 lapis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan hukum. Iran menghendaki agar kemudian Kuwait memberikan akses perlindungan hukum terhadap 4 warga negaranya, dan yang kedua adalah pendekatan melalui politik dan militer, dan mengatakan meminta kepada Kuwait agar Kuwait tidak ikut narasi dan politik Amerika Serikat yang memang sedang berusaha untuk terus menciptakan ketegangan di Timur Tengah. Iran meminta Kuwait untuk tetap melakukan diplomasi yang sehat, persahabatan harus tetap dijaga, dan jangan menjadi kaki tangan atau perpanjangan tangan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Baik, jadi serangan dari Kuwait yang menyerang kapal Iran dan menahan warga negara Iran sudah terkonfirmasi ya. Bagaimana dengan upaya diam-diam Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyerang Iran? Kita tahu Mas Ismail, bahwa negara-negara Teluk mengizinkan wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer AS, termasuk wilayah udara yang digunakan agresor untuk menyerang Iran. Ya, adanya laporan ini dari pihak resmi Iran, pihak otoritas Iran itu tidak menyikapinya secara emosional, tapi menyebut ini baru sekedar laporan terkait dengan adanya serangan langsung yang dilakukan oleh Arab Saudi ke Iran. Iran tidak menyikapi ini secara serius karena bukan pernyataan resmi dari pihak Arab Saudi. Kecuali kalau kemudian pihak Arab Saudi telah mengkonfirmasi bahwa benar-benar telah melakukan serangan, maka Iran merasa berhak untuk kemudian melakukan tindakan tegas atau tindakan yang seperlunya. Karena dari awal memang Iran meminta kepada negara-negara di kawasan untuk tidak terlibat dalam perang ini dan tidak memberikan fasilitas baik pangkalan militer maupun wilayah udara kepada Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Sehingga kemudian Iran selama ini melakukan serangan balasan kepada pangkalan-pangkalan militer yang telah dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai sumber serangan kepada Iran. Iran sudah menegaskan bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ke negara-negara Teluk ini hanya menyasar pangkalan militer dan seluruh kepentingan Amerika Serikat, bukan untuk memecah atau membuka front baru kepada negara-negara di kawasan. Iran masih senantiasa melakukan upaya diplomasi, pendekatan sebagai sesama negara Muslim dan juga sebagai negara yang selama ini bersahabat di kawasan, sehingga kemudian Iran senantiasa meminta kepada negara-negara di kawasan untuk tetap
melihat situasi dengan jernih dan tidak terpengaruh oleh tindakan provokatif dari Amerika Serikat. Oke. Mbak Dina, sejumlah negara Teluk diduga terprovokasi oleh AS ya. Seberapa besar tekanan AS sehingga negara Teluk turut menyerang Iran saat ini? Iya, negara-negara Teluk ini pada dasarnya memang sejak awal itu sejak terbentuknya negara-negara tersebut, yaitu pasca Perang Dunia I itu kan memang inferior dan raja-rajanya itu juga bisa duduk di singgasana kekuasaan dulu juga karena ditunjuk oleh kekuatan imperialis waktu itu Prancis dan Inggris, sehingga sampai sekarang memang kebijakan luar negerinya itu sangat tunduk dan bisa disebut takut kepada Amerika Serikat. Meskipun beberapa kali sudah ada pernyataan-pernyataan ya, misalnya Saudi itu pernah ketika ada Project Freedom ya, Saudi sempat melarang Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya di Saudi, tapi kemudian membuka lagi. Kuwait juga demikian. Dan saya pikir ini ada tarik-menarik ya. Di satu sisi mulai ada kesadaran bahwa perang ini merugikan dan memang sudah mereka alami, mereka sangat rugi secara ekonomi sejak perang ini. Dan kemudian inginnya situasi segera selesai. Tapi di saat yang sama juga tekanan dari Amerika Serikat dan agen-agen ya, termasuk agen-agen Zionis yang sudah berurat berakar juga di kalangan elit di negara-negara Teluk ini terus-menerus juga menarik elit di negara-negara Teluk ini supaya mau dan berani melakukan serangan kepada Iran. Saya pikir situasinya mereka juga masih diam-diam ya, kalaupun melakukan serangan diam-diam karena juga sangat khawatir dengan balasan dari Iran. Mudah-mudahan dengan situasi ketika China sekarang Trump juga sedang ada di Beijing dan saya pikir China juga sangat berkepentingan dengan stabilitas perdagangan dan kemudian saya duga juga akan memberikan tekanan kepada Trump. Mudah-mudahan negara-negara Teluk ini juga tidak berani betul-betul eskalasi ya atau betul-betul menyerang secara frontal kepada Iran. Ada kepentingan apa di balik langkah Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi meskipun dalam diam-diamnya untuk mau ikut terlibat bersama dengan AS, Mbak Dina? Ya, kepentingannya tentu dari sisi bahwa rezim-rezim monarki ini sangat takut kalau kehilangan kekuasaan ya. Dan selama ini mereka terus didoktrin oleh Amerika Serikat bahwa Iran adalah ancaman. Seandainya Iran menjadi hegemon di kawasan, menjadi pihak yang paling kuat di kawasan, sangat mungkin nanti terjadi revolusi ya semacam yang dulu terjadi di Iran. Nah, perasaan ketakutan ini terus dipupuk oleh Amerika Serikat dan juga dampaknya adalah militer mereka, persenjataan mereka itu disuplai oleh Amerika sehingga memang sulit membayangkan negara-negara Teluk ini berani melawan Amerika ketika secara militer mereka juga sangat inferior dan juga minyak, gas, industrinya itu juga lebih banyak disuplai atau merupakan investasi dari Amerika dan negara-negara Barat. Sehingga memang dari berbagai aspek situasi negara-negara Teluk ini berat dari sisi bahwa di satu sisi mereka rugi, kemudian citra mereka sebagai negara-negara Muslim juga sebenarnya sekarang semakin buruk ya. Kenapa kok malah bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel? Itu kan pertanyaan umat Muslim sedunia akhirnya. Tapi juga di sisi lain mereka menghadapi resiko misalnya kehilangan uang, kehilangan jabatan. Dengan bersekutunya Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, apakah semakin menegaskan posisi mereka sebagai proksi AS dan Israel, Mbak Dina? Iya jelas, yang namanya proksi itu kan menerima perintah ya dari pemimpin proksi. Inilah bedanya dengan misalnya Iran dan Hizbullah, Iran dan Ansarullah, Iran dan Hamas misalnya itu bukan proksi tapi aliansi ya, bersama-sama menghadapi musuh yang sama tapi tidak memberikan perintah ya. Iran itu tidak ngasih perintah atau mengatur-atur. Sementara kalau negara-negara Teluk ini jelas bisa disebut proksi kan.
karena memang menerima perintah dan ini kelihatan sekali ya, sudah jelas Iran punya kekuatan militer yang sangat besar dan Iran juga sudah memberikan serangan balasan, terbukti bahwa bahkan pangkalan militer Amerika Serikat yang canggih saja sudah hampir semuanya rusak, tapi mereka masih tetap diam-diam melakukan serangan. Artinya kan ada keterpaksaan, ada paksaan di sini, ada yang menyuruh mereka. Nah ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini adalah proksinya Amerika Serikat. Apakah AS bahkan sengaja menyuruh menggunakan perpanjangan tangan Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi untuk melanjutkan agresi ke Iran, Mbak Dina? Ya, sebenarnya kan posisinya seperti ini. Amerika Serikat apa sih tujuannya datang ke Timur Tengah ya dan menjadi hegemon di sana. Yang pertama tentu saja untuk penguasaan sumber daya minyak dan gas. Yang kedua adalah untuk melindungi Israel. Nah, saat ini kita tahu setelah perang 40 hari dan kemudian juga berlanjut sampai hari ini udah lebih dari 70 hari, Amerika Serikat kekurangan amunisi, kekurangan biaya, APBN-nya sudah berdarah-darah dan kemudian juga tekanan dari dalam negeri juga sangat berat terhadap Trump. Nah, seandainya Amerika Serikat terus melakukan serangan, pertama memang amunisinya juga berkurang, kemudian juga pangkalan-pangkalan militernya juga sudah banyak yang rusak, berarti dia butuh tangan lain kan. Dia butuh pihak lain yang juga melakukan serangan dan harapannya ketika yang ribut atau yang perang adalah sesama negara Muslim antara Iran dan negara-negara Arab, Amerika bisa bertindak seolah-olah dia sebagai penyelamat atau menjadi mediator. Nah, mudah-mudahan saya pikir dari sisi bahwa Iran sangat berkepala dingin ya dalam situasi ini dan selalu berusaha merangkul, selalu berusaha menyatakan bahwa Iran sama sekali tidak memusuhi negara-negara Arab. Eskalasi tidak terjadi. Perang besar yang diharapkan oleh Amerika Serikat dan Israel, dua pihak ini betul-betul menginginkan antara Iran dengan negara-negara Arab ini berperang besar ya. Dan saya pikir dengan sikap Iran yang terus berusaha deeskalasi khusus untuk negara Arab, mudah-mudahan tidak terjadi ya adanya perang besar tersebut. Apakah Iran akan mengambil sikap deeskalasi seperti yang Mbak Dina sampaikan, Mas Ismail? Mas Ismail? Baik, Mbak Dina, seberapa besar potensi Iran akan mengambil sikap deeskalasi atau justru akan melakukan langkah defensif balasan ke negara-negara Teluk? Iya, pertama dari sisi bahwa negara Teluk ini kan tidak secara terbuka mengakui ya, dan kemudian juga kebocoran informasi ini sebenarnya kan dibocorkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya bersekutu dengan Israel ya, misalnya adanya kerjasama Uni Emirat Arab dan Israel itu justru media Israel juga yang membocorkan lebih dulu dan artinya memang ini ada upaya untuk membuka sesuatu yang tadinya dirahasiakan. Selama pihak negara-negara Arab ini juga tidak melanjutkan ya, saya pikir Iran juga tidak akan memperpanjang urusan ya, karena memang buat Iran hubungan baik dengan negara-negara Teluk ini perlu dijaga, tapi di saat yang sama Iran juga selalu mengingatkan kalau masih terus juga dilakukan, seandainya betul-betul negara-negara Arab ini masih terus mengizinkan Amerika Serikat untuk menyerang ya akan dibalas. Nah itu saya pikir Iran berusaha menyeimbangkan ya antara deeskalasi tapi juga menunjukkan bahwa ia siap untuk melanjutkan pertempuran. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dina, Mas Ismail, Iran akan menjaga keseimbangan antara sikap menjaga situasi dengan deeskalasi ataupun siap jika terus diserang, Mas Ismail? Ya Mbak Eva, dari narasi resmi otoritas Iran memang sejak dari dulu mengatakan bahwa menghendaki adanya stabilitas, keamanan, dan kedamaian di kawasan. Sehingga kemudian mengatakan bahwa sumber destabilisasi itu adalah dari Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat selalu mempropagandakan bahwa Iran yang menjadi biang kerok ketidakamanan di kawasan. Iran sudah membuktikan bahwa Iran selama 40 tahun berdirinya, lebih dari 40 tahun berdiri menjadi Republik Islam Iran, itu tidak pernah sekalipun menyerang negara-negara sahabat, kecuali dalam rangka menjaga kedaulatan mereka, membalas serangan. Tidak pernah ada serangan yang dibuat oleh Iran kepada pihak-pihak di kawasan dalam bentuk invasi yang merugikan mereka.
serangan yang dilakukan Iran itu sudah berkali-kali ditegaskan hanya ditujukan kepada pangkalan militer dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Dan dari dulu selalu melakukan diplomasi. Iran juga termasuk bagian dari OKI, bagian dari lembaga-lembaga di Teluk Persia, sehingga kemudian senantiasa mengedepankan di forum-forum regional untuk mengedepankan persahabatan dan kerekatan hubungan karena negara-negara Iran dengan negara-negara sahabat yang ada di kawasan itu memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang, dan ini selalu mengatakan bahwa kita jangan diprovokasi dan jangan dipecah belah, karena hubungan kita bukan hanya sekedar hubungan kedekatan secara regional, tapi juga memiliki hubungan yang jauh lebih itu karena sebagai sesama Muslim. Baik, terakhir singkat saja Mbak Dina, karena tadi sudah disinggung terkait pertemuan Trump dan Xi, seberapa signifikan akan merubah atau bahkan menggantikan agresi Zionis dan sekutunya di Timur Tengah? Ya, kalau dari sisi China selama ini kan lebih ini ya tidak frontal terlibat dalam peperangan dan atau pertempuran antara Amerika Serikat dengan Iran ini, tapi ada kepentingan, ada irisan kepentingan ya antara China dan Iran, yaitu yang pertama adanya stabilitas perdagangan dan kemudian juga keamanan energi. Artinya ketika Trump sekarang datang ke China, saya pikir ini kartu yang dipakai oleh China untuk mengingatkan Trump ya secara ya, artinya gini, China itu punya leverage yang sangat besar terhadap Trump. Kita lihat bagaimana yang datang bersama Trump itu kan tokoh-tokoh industri besar ya. Artinya memang mereka tuh butuh sekali dengan situasi perdagangan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Karena memang ekonomi Amerika Serikat sedang memburuk. Nah, ini bisa dipakai oleh China untuk menekan Trump agar membuat situasi aman dari sisi Selat Hormuz, jangan lagi ada blokade, dan lalu lintas perdagangan itu juga tidak dihalang-halangi lagi. Nah, kepentingan China ini itu beririsan dengan kepentingan Iran. Iran dia juga maunya tidak ada blokade, maunya kapal-kapal dia juga bebas lewat dan mencapai pasar. Kepentingan China beririsan dengan kepentingan Iran ya. Baik, terima kasih pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan kandidat Doktor University International Al-Mustafa Ismail Amin sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.